Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ashrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita ditanya perilaku apa saja yang pernah kita lakukan di masa lalu, mungkin kita akan lupa. Karena waktu telah berlalu begitu cepat. Dalam bahasa Al-Quran, waktu itu tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa dipersingkat. Waktu adalah waktu berjalan apa adanya. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan memperhatikan logika dan ilustrasi sebagai berikut. Kalau hari ini kita memanen buah rambutan, berarti di masa lalu kita pernah melempar biji rambutan ke tanah. Kalau hari ini kita memanen mangga, berarti di masa lalu, walaupun kita lupa, mungkin kita pernah melempar biji mangga ke tanah. Kalau hari ini kita memanen buah nangka yang banyak dari pohonnya yang lebat, barangkali kita lupa bahwa di masa lalu kita pernah melempar biji nangka ke tanah. Apa yang kita panen hari ini, itulah yang pernah kita lempar di masa lalu. Sekarang pertanyaannya, panen apa kita hari ini? Kalau hari ini kita panen penderitaan, itu artinya kita juga pernah melemparkan bibit-bibit penderitaan di masa lalu. Kalau hari ini kita panen permusuhan, berarti kita juga pernah melemparkan bibit-bibit permusuhan di masa lalu. Kalau hari ini kita panen kebahagiaan dan keberkahan, itu juga bagian dari bibit-bibit keberkahan dan kebahagiaan yang kita tanam di masa lalu. Pada dasarnya hari ini adalah hari yang telah diantarkan oleh apa yang kita tanam lewat bibit-bibit yang kita lemparkan ke semesta ini di masa lalu. Itu yang sering kita tidak sadari. Kadang-kadang kita suka mengingat-ingat, apa ya yang pernah saya lakukan di masa lalu, lihat saja. Hari ini kita sedang memanen apa? Karena semua yang kita panen hari ini itu bukan kiriman dari Allah. Itu adalah bibit-bibit yang pernah kita tanam oleh kita sendiri di masa lalu. Dan Allah sebagai Rabb al-Alamin, sang keberadaan, itu hanya mengizinkan bibit itu tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Bibit-bibit itu mungkin kita pernah lemparkan ke dalam pikiran kita. Sampai pikiran kita nggak pernah istirahat. Itu sebabnya kalau kita mengacu kepada hasil risetnya para ahli neurosains, ternyata otak kita itu ukurannya hanya 2% dari berat tubuh kita. Berat otak kita itu hanya 2% dari berat tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita 70 kg, berarti ukuran otak kita sekitar 70 kg kali 2% itu kan 1,4
4 kilo. Tapi jangan lupa, saat otak kita bekerja, apalagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, apalagi ketika otak sedang memikirkan sesuatu yang menderitakan otak itu sendiri. Saat otak ini bekerja memikirkan sesuatu yang tidak layak untuk dipikirkan, ternyata otak manusia itu menyita 20% dari energi yang disediakan tubuh. Jadi hitungannya begini, otak itu kan volumenya cuma 2% dari 100% ukuran tubuh. Nah kalau tubuh kita sedang punya energi 100%, harusnya energi 100% itu diambil otak cuman 2% dong. 100% energi tubuh itu harusnya diambil oleh otak 2% saja. 98% energi itu untuk memberikan energi pada seluruh organ tubuh. Tapi gara-gara otak mengambil bagian energi yang lain, dia cuma 2% volume beratnya, tetapi dia mengambil energi 20%. Sehingga ada organ-organ tubuh yang lain yang kemudian tidak kebagian energi. Makanya lihat orang-orang yang dalam kehidupannya itu berjibaku dengan pikiran-pikiran yang negatif, berjibaku dengan sudut pandang yang menderitakan, biasanya sangat rentan dan mudah terkena penyakit. Dari mana asalnya? Itu dari defisit energi. Karena ada organ-organ tubuh yang kemudian tidak mendapatkan energi yang cukup. Akan dilanda oleh kelelahan yang luar biasa. Cepat lelah, cepat capek. Makanya wajahnya biasanya kelihatan lesu, tidak bergairah, dan kelihatan kurang sehat. Padahal sehat itu merupakan sebuah hadiah ya. Dengan sehat itu apapun bisa kita lakukan. Orang yang sakit banyak ya hambatan yang tidak bisa dia lakukan. Bukan berarti saya mengatakan sakit sebagai musibah. Sakit juga bisa berkah. Bahkan harta pun tidak selalu menjadi berkah. Mohon maaf ya. Pernah nggak kita mendengar ada orang kaya kemudian rumahnya dimasuki segerombolan maling, kemudian yang punya rumah itu ditembaki satu-satu. Bahkan kita pernah mendengar ada orang yang disekap gitu, satu keluarga di rumahnya. Mungkin kita tidak pernah melihat pelajaran apa dari situ. Kalau dia nggak kaya, itu maling nggak masuk rumah dia. Itu maling masuk rumah dia karena dia kaya. Jarang kan maling yang masuk rumahnya orang miskin. Mohon maaf ya, saya menggunakan kata miskin dan kaya ini bahasa saja supaya tidak sulit. Karena pada dasarnya dalam hidup ini yang miskin juga menderita, yang kaya juga banyak yang menderita. Loh, memangnya apa penderitanya orang kaya? Orang miskin menderita karena kekurangan. Orang kaya juga menderita karena takut kehilangan. Jadi siapa yang tidak menderita? Yang miskin menderita, yang kaya juga menderita. Kalau tidak punya ilmunya, semua juga menderita. Maka yang paling beruntung adalah mereka yang kaya dan tidak takut kehilangan. Sehingga dia bisa menjadikan kekayaannya sebagai sesuatu yang membebaskan dia dari penderitaan. Tapi sedikit sekali ya orang kaya yang tidak terikat pada kekayaannya. Sedikit ya. Sedikit sekali orang kaya yang mau mengorbankan kekayaannya ya. Seperti Zuckerberg misalkan yang punya Facebook itu ya. Dia menyumbangkan 90% ya, semua pemasukan Facebook itu untuk donasi lembaga-lembaga sosial. Saya kira itu sangat islami sekali ya. Maaf ya, saya berbicara sangat islami. Perilakunya sangat luar biasa, sangat lembut.